Kedalaman di sektor kiper timnas Indonesia saat ini memang cukup baik, ditambah lagi Emil Audero ini masuk ke jajaran kiper timnas Indonesia. Menarik, kita tunggu dan kita lihat bagaimana perkembangan selanjutnya Emil Audero. Halo, salam olahraga di channel Tuman Bola. Ya, persaingan kiper di timnas Indonesia ini semakin sengit ya. Yang terakhir, update terakhir, Emil Audero ini resmi bergabung menjadi tim nasional Indonesia. Usaha PSSI untuk memberikan ruang bagi Emil Audero dalam membela tim nasional Indonesia akhirnya membuahkan hasil. Tentu ini adalah kerja keras oleh semua pihak, Bapak Erick Thohir dan seluruh jajaran PSSI. Ya, tentu persaingan di kiper tim nasional Indonesia ini sangat penting dan juga sangat terjaga untuk performa kiper di tim nasional Indonesia. Oke, untuk Emil Audero dengan usia 28 tahun dengan tinggi 192 cm tentu memiliki pengalaman yang sangat cukup baik di Liga Italia dan juga tim nasional Italia U21. Memang beberapa penampilan Emil Audero ini sempat masuk di tim nasional Italia, tetapi ini kelompok umur di usia U21 dengan 10 kali penampilan di tim nasional U21. Namun perjuangan tim nasional Indonesia dan jajaran PSSI membuahkan hasil dan tidak menyalahi aturan FIFA ya, karena memang untuk masih di kelompok umur ini masih bisa untuk diproses naturalisasi. Tentu ini sangat menjadikan keuntungan bagi tim nasional Indonesia mengingat lanjutan kualifikasi Piala Dunia round ketiga ini terus bergulir dan juga melawan tim nasional Australia dan juga Bahrain. Ini cukup krusial bagi tim nasional. Kenapa? Karena memang Martin Paes sebagai kiper tim nasional Indonesia ini mengantongi 1 kali kartu kuning. Tentu berbicara mengenai soal kartu kuning, Martin Paes jikalau terkena akumulasi kartu ini tidak bisa bermain. Dan tentu untuk menjaga performa tim nasional Indonesia, Bapak Erick Thohir ini mempersembahkan gitu Emil Audero untuk bisa bergabung dan juga diusahakan gitu bisa berseragam tim nasional Indonesia di bulan Maret ini nanti. Oke, untuk Emil Audero memang di beberapa momen di tahun-tahun sebelumnya Emil Audero ini memang sempat menginginkan untuk berseragam tim nasional Italia pada waktu itu, karena memang pada saat usia yang sangat muda Emil Audero ini masih masuk ke bagian skuad tim nasional Italia di kelompok umur U21. Dan juga mengingat tim nasional Italia pada sekarang untuk kiper saja ini sangat susah bagi Emil Audero. Walau bagaimanapun kiper keturunan tim nasional Indonesia ini, Emil Audero sangat terbuka sekali untuk bisa bergabung dengan tim nasional Indonesia. Ya, keseriusan dan juga program Bapak Erick Thohir selaku presiden dan juga ketua PSSI tim nasional Indonesia tentu ini sangat membuahkan hasil ya, dan juga bujuk rayu Bapak Erick Thohir dan juga seluruh masyarakat tim nasional, seluruh masyarakat Indonesia ini tentu Emil Audero akhirnya ke pangkuan Ibu Pertiwi gitu. Tetapi walaupun demikian Emil Audero harus memerlukan perjalanan yang cukup panjang gitu untuk bisa dinaturalisasi oleh Indonesia, dan berkas-berkas untuk dokumen-dokumen sudah komplit, tinggal menunggu beberapa hari saja, dan juga itu untuk pemberkasan naturalisasi. Tetapi lagi-lagi Bapak Erick Thohir memang sangat andil dalam hal tersebut. Kita beri aplaus sekali ya untuk Bapak Erick Thohir, karena memang perjuangan beliau lah untuk mempersembahkan gitu tim nasional Indonesia mengarungi lanjutan laga kualifikasi Piala Dunia di tahun 2025 ini di bulan Maret melawan Australia dan juga Bahrain. Ya, tentu pada laga bulan Maret nanti kita harus memang mengoptimalkan di sektor belakang. Tentu di sektor penjaga gawang ada Martin Paes dan juga Emil Audero, dan juga ditambah lagi beberapa kiper lokal seperti Nadeo Argawinata dan juga Hernando, dan juga beberapa kiper lainnya. Skuad kedalaman di sektor kiper tim nasional Indonesia saat ini memang cukup baik, ditambah lagi Emil Audero ini masuk ke jajaran kiper tim nasional Indonesia. Menarik, kita tunggu dan kita
lihat bagaimana perkembangan selanjutnya Emil Audero. Semoga di bulan Maret nanti bisa segera terrealisasi dan juga bisa segera sumpah dan juga perpindahan federasi diberikan kelancaran gitu. Oke, untuk Emil Audero di lanjutan laga di Serie B, tentu Emil Audero ini berpindah dari klub Como ke Palermo. Tentu 3 laga dimainkan oleh Emil Audero. Yang pertama ini melawan Spezia dan Mantova, ini berakhir imbang 2-2, dan juga melawan Cosenza ini berakhir clean sheet, menang ya 3-0. Tentu di 3 laga terakhir Emil Audero ini diberi kesempatan main full 90 menit. Ini sangat-sangat cukup baik bagi perkembangan Emil Audero, mengingat kiper timnas Indonesia Martin Paes ini baru saja bermain di Liga MLS melawan Houston Dynamo dan menang secara dramatis juga ya, 2-1. Tentu untuk Martin Paes ini adalah laga yang perdana dan menang 2-1. Tentu raihan 3 poin ini cukup mendongkrak untuk FC Dallas untuk lanjutan laga di MLS selanjutnya. Oke, tentu Emil Audero ini memiliki pengalaman yang cukup banyak gitu di usianya sekarang menginjak usia 28 tahun, dan untuk sektor penjaga gawang di usia 28 tahun ini adalah usia yang sangat emas gitu, golden age. Dan juga untuk Martin Paes usianya 26 tahun ini cukup masih panjang gitu sebagai posisi kiper. Tentu untuk Emil Audero dengan market value ini 5 juta euro atau sekitar 86 miliar, dan juga Martin Paes dengan market value sekitar 1,8 juta euro atau sekitar 32 miliar. Ini menjadikan salah satu kiper termahal di Asia saat ini untuk Emil Audero. Wow, tentu ini sangat mengguncang gitu seluruh negara-negara di Asia, karena memang Emil Audero ini sudah terkenal gitu di jajaran Eropa elit sana. Tentu kita sangat mengharapkan gitu perkembangan Emil Audero untuk pemberkasan proses naturalisasi semoga tidak terganjal ataupun berjalan lancar ya. Ya, persaingan kiper timnas Indonesia saat ini Emil Audero dan juga Martin Paes kita sangat butuhkan. Tetapi untuk penjaga gawang saat ini Martin Paes memang sudah sangat klop dibandingkan Emil yang baru saja dinaturalisasi. Tetapi untuk menjaga-jaga jikalau Martin Paes ini terkena cedera ataupun akumulasi kartu ataupun berbagai hal yang lainnya, jika Martin Paes tidak bisa bermain bagi timnas Indonesia, maka untuk Emil Audero ini bisa menggantikan Martin Paes. Tentu untuk mengarungi lanjutan kualifikasi Piala Dunia di zona Asia saat ini, tentu kehadiran Emil Audero ini sangat dibutuhkan bagi pelatih Patrick Kluivert. Ya, dengan tinggi badan 192 cm dan juga Martin Paes tinggi badan sama ya 192 cm, menjadikan penjaga gawang yang cukup tinggi dan juga sangat aman gitu untuk duel udara. Ya, tentu kita sangat tidak sabar lagi di tanggal 20 Maret dan juga tanggal 25 Maret. Tentu melawan Australia dan juga melawan Bahrain, kita harus habis-habisan melawan negara tersebut. Tentu raihan poin di kedua laga tersebut ini sangat menentukan gitu jejak langkah timnas Indonesia untuk mengarungi kualifikasi Piala Dunia zona ketiga saat ini. Tentu Bapak Erick Thohir dan jajarannya akan berusaha sekuat tenaga dan berusaha semaksimal mungkin, karena memang ini adalah langkah-langkah yang sangat di depan mata gitu. Di depan pintu timnas nasional Indonesia ini sudah sangat sedikit lagi untuk bisa mencapai Piala Dunia di Amerika, Kanada dan juga Meksiko pada tahun 2026 tahun depan ya. Tentu ini sangat masyarakat akan segera beryuforia kalaupun timnas Indonesia ini bisa gitu untuk mengarungi lanjutan Piala Dunia yang akan datang gitu. Tentu raihan poin saat ini adalah 6 dari peringkat 2 sampai juga peringkat 6 ini poinnya sama gitu. Jadi dari mulai Indonesia, Australia, Bahrain, China, Arab Saudi ini mempunyai kans yang sangat besar untuk melaju ke putaran final Piala Dunia pada tahun depan gitu. Semoga untuk pemain-pemain seperti Emil Audero, Joe Pelusapi dan juga James Dean ini bisa diproses
pemberkasannya di bulan Maret ini dan juga bisa perpindahan federasi. Dan tentu pada tanggal 20 Maret dan juga 25 Maret ketiga pemain tersebut bisa memperkuat tim nasional Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Kita bertemu di lain video berikutnya. Bye-bye.